Yuk. Aku kalau datang ke sini selalu nangis, guys. Selalu. Katanya kakakku main ke sini. Ian. Banyak banget yang penasaran sama aku, asal-usul mama dan lain-lain. Jadi di sini aku mau menjelaskan, ini aku mau ziarah ke mama. Mama meninggal udah berapa lama ya? Udah ada 3 tahun. Iya, lebih. 2012. 2012 sekarang iya 2020. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun kurang lebih. Iya. Mama meninggal 21 Juni 2012 karena kanker serviks. Jadi mama didiagnosa 1 tahun, mama didiagnosa terus mama meninggal di bulan yang sama juga gitu, pas 1 tahun guys. Terus mama aslinya dari Jakarta ya? Jakarta. Jadi mama lahir dan besar di Jakarta, tapi nenek Bogor. Nenek di Bogor. Iya. Terus Kakek. bisa di Jakarta gimana ceritanya? Ceritanya bisa di Jakarta. Nenek ya? Nenek. Ya ke Jakarta, tadinya kerja, udah kerja ya beli rumah di Jakarta, kakek yang beliin, kakek di sini, kakeknya nenek, bapaknya nenek yang beliin rumah, ya langsung lanjut tinggal di Jakarta. Terus nenek Asmina kerja selama udah lama deh, nggak kerja, kehitung. Nenek Asmina itu kerja sama nenek aku, Iya. ngasuh anak-anaknya ya, Iya, termasuk mama, wasala, wadadi, semuanya, si Mimin. Oke. Jadi 4 orang diasuh sama nenek Asmina. Jadi nenek Asmina itu nenek yang di rumahku itu awal mulanya kerja sama nenek aku guys. Terus sama satu lagi nenek Las ya? Iya. Sama satu lagi nenek Las, tapi nenek Las sudah lama nggak ikut sama nenek. Jadi cuma nenek Asmina doang gitu. Terus nenek Asmina punya anak ya? Iya, satu. Terus ada di mana tuh? Kurang tahu. Itu di Tenjok. Cisoka. Di Cisoka. Mana tuh? Cisoka di daerah Kulon. Daerah Kulon. Bogor ya? Kurang tahu. Bukan, daerah Kulon dan Tangerang. Tangerang. Cisoka. Cisoka. Kita nggak tahu guys anaknya lokasinya rumahnya di mana karena siapa namanya Asmar ya nggak pernah datang ke rumahku ya. Asli juga ada nggak pernah. 8 tahun nggak pernah ke rumahku. Jadi nggak lama nenek meninggal, nenek Asmina ikut aku ya? Iya. Nenek meninggal. Nenek meninggal ikut aku kan? Iya. Nenek meninggal ikut aku. Terus selama itu juga anaknya nggak pernah nengokin nenek Asmina gitu. Jadi pernah ketemu cuma di Bogor doang. Di Bogor. 1 kali itu pun ya? Masih 2 kali. 2 kali ketemu gitu. Jadi yang buat penasaran nanya-nanya nenek Asmina tuh siapa? Nenek Asmina tuh punya anak, tapi anaknya nggak mau ngurusin lah ya, dibilang. Jadi aku putusin waktu itu untuk aku yang ngurus nenek Asmina. Jadi sampai detik ini nenek Asmina ikut sama aku udah berapa tahun ya? 7 tahun kurang lebih. Pas. Oh iya, 8 tahunan lah pas ibu meninggal. Iya. Mama meninggal kan ikut. Jadi aku masih baru-baru jadi pramugari gitu. Jadi aku baru jadi pramugari. Aku ngeliat nenek Asmina, kasihan kan nenek Asmina selama ini ngurusin nenekku juga gitu ya. Jadi akhirnya aku putusin untuk nenek Asmina aku ambil guys gitu. Terus nenek asli Bogor kan ya. Kakek Jasina. Bogor juga. Gitu. Emang Jasina Kabupaten Bogor kan ya? Terus nenek aku kayak gimana sosoknya? Sosok nenek, ya sosok nenek mah bijaksana orangnya, baik, ngurusin orang-orang, keluarga aja di sini, cuman keluarga nenek mah, keluarga di sini dibawa semua di Jakarta dulu, sampai 5 orang tinggal sama nenek. Gua mah dari kecil. Dari 8 tahun ikut nenek. Udah kawin sama Mbak Mahmud nikah. Gua di bawah. Soalnya di Jakarta. Pokoknya mah semuanya bersih dari sini bawa sama nenek. Terus nenek mukanya kayak bule ya? Bule, cantik mana? Cakep. Jadi enggak diam dengerin. Nih, sama ini.
kali nenek mah. Iya, nenek Mukanya percis, putihnya, terus mancungnya sama. bener-bener Ini ambil dari nenek. iya. Mau fotonya? Enggak ada sih. Ada, jadi waktu itu kan waktu nenek meninggal kan handphone aku rusak. Jadi foto-fotonya kebanyakan banyak yang Udah aku dulu ya. ya, Nggak disimpan nih foto. Ternyata foto bulan dinding-dinding nggak ada. iya ada. Ada. Oh ada. Terus kalau sosok mamaku gimana? Tadi kan nenek, ini sekarang Sama nenek. Bunga Orangnya. nggak jauh dari pohon. Nah gitu. Sama. Tapi mama juga kan maunya nih kalau ada di sini yang itu maunya dibawa, cuman pada nggak mau. Maunya dari kampung nggak betah kan tinggal di Jakarta ya, apalagi di Tangerang gitu. Mama tuh orangnya tegas, ya Wak ya. Bukan tegas lagi. Jadi aku tuh persis banget sama mama. Jadi kalau misalnya udah ngomong A ya A, B ya B, Iya. nggak bisa ke C, nggak bisa ke D gitu. Jadi ya harus A. Gitu. Jadi benar-benar aku nih ceplakan mama banget. Emang benar Ceplakan mama sama nenek. Terus om aku tinggi ya. tinggi. Jadi kita tuh emang dari keluarga yang tinggi-tinggi semua gitu. Jadi om aku Wadading ya. Iya. Wadading almarhum meninggal Iya. 11 November 2011. Setelah itu baru ke uaku. Uaku terus baru ke mama. Mama, Wak dulu, Wah dulu. Terus baru nenek. nenek. Gitu. Jadi berurutan. Sudah berapa bulan doang ya? Nggak jauh sih. Enggak 1 tahun ya, Banyak 1 tahun, cuman selang 6 bulan doang. Nggak jauh 5 bulanan lah, bangsa 5 bulanan ya. Soalnya di sini kan meninggalnya kan di pangkuan mama katanya, Wawa ya. Iya. Di tangan aku juga. Iya, Bukan sama aku gitu. kan om itu mah Wawa. Jadi om aku itu udah kayak orang tua aku juga ya. Iya. Jadi mama itu 4 bersaudara ya. Yang pertama cowok, terus Kedua, di Bogor. iya. Yang kedua cowok juga di Jakarta, almarhum sudah meninggal guys 11 November 2011 itu. Nah, om aku ini nggak punya anak berapa lama? Terus selamanya itu berapa Iya, tahun? 21 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Iya, nah terus aku dari kecil ini deket banget sama om aku ini guys, udah kayak anaknya sendiri lah, Kan sesayang dekat itu. lagi paling sayang. Iya paling sayang. Dulu waktu kecil aja aku katanya mau diambil kan ya kata Iya, papa. kalau dikasih mah. Iya kalau dikasih mah katanya mau diambil, tapi nggak diizinin karena anaknya mamaku cuma 2 doang gitu. Terus makanya aku deket banget sama om aku ini Yang meninggal tuh. yang meninggal. Nah waktu meninggal pun ada di tanganku guys. Jadi aku lagi datang ke rumah sakit, terus ternyata kondisinya udah ICU. Ya udah akhirnya meninggal di rumah sakit gitu. Persis banget pas maksudnya lagi aku berdoa gitu. Sama mama juga. Nah terus baru mamaku 21 Juni 2012 ya Wak ya. Iya. Jadi mama tuh kan tadi aku bilang mama sakit kanker serviks, didiagnosa langsung stadium 3. Terus pokoknya selang 1 tahun itu dari diagnosa langsung meninggal guys. Dan itu aku lagi sekolah pramugari ya Wak ya. Iya. Jadi 2 hari aku sebelum lulus pramugari, mama udah dipanggil Allah. Iya. Gitu. Itu masih sedang-sedangnya butuh kasih sayang ya Wak. Iya, benar. Jadi aku nih paling deket sama mama. Sedekat apa tuh Wak? Yang gua tahu. Kalau gak tahu mah paling dekat tuh pokoknya mah Makan paling dikasih disuapin. sayang. Makan aja disuapin kan. Makan disuapin. Kerasa nggak? Ya. Udah perawan. Orang udah lulus SMA masih disuapin kan. Kalau kesini disuapin, kalau kesini disuapin. Saking sedekat itu Iya. itu sama mamaku. Maksudnya sosoknya sampai sekarang tuh yang ngebikin aku jadi sekarang ini berbuat kebaikan ya mamaku. Iya. Panutan pokoknya segalanya. Bahkan waktu meninggal aja kita kayak nggak nyangka ya Wak. Iya. Maksudnya pas meninggal tuh aku kayak kaget gitu maksudnya. Kaget lah. Karena operasinya udah berhasil. Udah Ini kan yang kedua nih operasinya. 2 kali. Terus udah berhasil, terus tiba-tiba langsung kondisinya ngedrop. Jadi langsung ICU. Jadi pas aku datang itu mama udah kondisinya nggak sadar. Sudah 2 kali. 2 kali. Pertama, terus kedua kali, parah kedua kali. Gitu.
gitu guys. Nah akhirnya mama meninggal itu pokoknya 2 hari sebelum aku rilis Ground School. Terus kayak mimpi yang jelas ya, karena nggak kebayang mama bakal dipanggil secepat itu, karena kita mikirnya udah selesai operasi ya udah gitu ya, udah sehat gitu kita mikirnya. Terus ternyata Allah berkehendak lain, mama dipanggil Allah. Nah nggak lama dari situ nenek meninggal juga guys. Jadi benar-benar betul-betul itu anak-anaknya dulu ya. Terus dulu mama nggak setuju ya Wak, aku jadi pramugari ya. Iya. Nggak boleh katanya. Nggak boleh jadi pramugari karena takut aku kenapa-napa, takut karena menjadi anak pesawat ya, anak pesawat gitu. Katanya gitu. Mama maunya aku sarjana aja katanya, maunya udah kelar kuliah, ntar lanjut lagi kuliah, pokoknya jadi orang yang berhasil lah gitu. Tapi posisinya waktu itu aku lagi benar-benar memutuskan untuk mau menjadi pramugari. Nah akhirnya sebelum mama meninggal, mama mengizinkan untuk menjadi pramugari gitu ya Wak ya. Iya. Terus yang nanya papaku ada, papa sama aku deket, tapi kan bukan berarti semuanya harus dipublikasikan, harus diekspos gitu. Tapi papa selama ini orang yang paling mendukung aku, terus mendoakan aku yang jelas, dan pokoknya dia selalu kasih semangat buat aku selama kita melakukan hal kebaikan gitu. Terus sosok mama itu yang paling berkesan itu apa Pak? Lupa. Yang paling berkesan, yang paling Wak ingat mama. Kamu ingat Uwa, ingat sepuan Uwa deket yang Uwa tanya. Emang deket. Ingat ya sepuan bisa ngobrol. Kok mau ke anak wae sih, cuma anak doang ya mama nenek. Pesan nenek doang tuh. Lagi sakit kan, udah mulai belum dioperasi tuh. Belum dioperasi. Ngomong gini doang, aduh katanya anak mah kecil kan, manggilnya kecil. Kecil anak mah katanya ngerinya mama doang, katanya sakit gimana, katanya takut nggak ada umur. Titip Jadi sama ini lagi, jadi sama TV berat. Kauhan hari ieu mah geus inget, ieu mah geus hidang dia. Mama kan berat sama TV doang cenanya, berat sama TV doang cenanya gitu. Enggak sih, nggak ada lagi. Ayo kasih bampan kayak ini ya sih. Ingat dia mah. Ingat. Enggak segede sih nya. Mana ini urusan surat ya di Jakarta nya we. Kan udah jadi pramugari. Udah lumayan sih, main ngurusin surat. Baru lulus ya. Enggak kerja belum sih? Cuman pesennya dua hari sebelum jadi pramugari mama meninggal. Meninggal. Nang emang berat, nang ke bidang katanya Asia gitu. Karena kan aku paling kecil, terus mama gitu. tuh paling deket sama aku. Gitu. Jadi gini guys, waktu proses mama sakit pertama sampai terakhir, jadi pertamanya aku selalu dampingin ya, Iya. Pokoknya selalu masuk rumah sakit selalu aku. Nah pas terakhirnya itu aku nggak bisa nemenin karena aku posisi lagi di asrama. Jadi itu ceritanya nggak bisa izin, jadi harus ditemani sama kakakku. Makanya mamaku tuh terlalu berat untuk mikirin aku gitu katanya. Jadi mikirinnya apa Wak, takut aku kenapa-napa gitu. Nggak boleh jadi pramugari. Terus beratnya di aku katanya, pokoknya terlalu kepikirannya soal aku semua gitu. Pesan sama papa doang. Kalau ingat Uwa nih, hati-hati itu Tiwi karena jagain katanya. Oh ngomong sama papa tuh? Ingat Uwa, jagain baik-baik katanya gitu. Banyak kok, kalau ingat mah nggak ingat ya banyak banget. Jadi aku tuh sempat apa sih namanya, sedih ya. Sedih itu sekitar berapa tahun ya Wak? 2 tahun ya? 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Jadi masih keinget-inget sama mama. Jadi gini loh guys, pas mamaku meninggal aku mutusin untuk nggak tinggal di rumah. Jadi waktu itu aku langsung tinggal di apartemen karena waktu itu sama kakakku aku tinggal di apartemen, nggak jauh juga dari rumah karena masih kebayang-bayang di rumah soal mamaku gitu, apa-apa mama, soalnya aku paling deketnya parah gitu. Terus di apartemen pas mama iya, di meninggal. apartemen sama mbak berdua gitu, saking aku sedihnya guys. Terus kalau setiap kesini aku nangis terus ya. Iya. Setiap aku kesini Boro-boro mau ziarah 2 tahun lah setiap jarah ya.
Iya, nangis terus gitu. Pokoknya setiap mau ziarah selalu nangis, setiap datang sini selalu nangis gitu. Pokoknya total masih belum terima itu kayak 2-3 tahun deh, kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Itu guys, ini benar-benar kenyataan ya. Waktu itu aku lagi ground school, tinggalnya di asrama selama 3,5 bulan. Udah gitu, aku 3 hari sebelum mama meninggal itu sempat ada firasat kan, kalau di asrama itu nggak boleh pulang sesuka kita kan, kita harus izin dan ada waktunya. Dan kebetulan waktu itu kita mau ujian, jadi nggak boleh pulang, nggak dikasih izin pulang gitu. Nah terus aku sempat mimpi mamaku tuh pakai baju putih, terus ada yang ngedampingin itu pakai baju hitam, terus mama nyebrang. Aku udah cerita ya waktu itu. Mama aku tuh nyebrang, terus di seberang itu tuh ada hitam-hitam, banyak orang gitu pakai baju hitam-hitam. Terus mama tuh nyebrang sambil dada-dada sama aku, tapi itu kondisinya aku nggak bisa ngomong, cuman bisa ngeliat aja gitu. Terus aku bangun, ternyata udah jam 1-an gitu, jam 1:30-an aku lihat. Terus besokannya aku coba izin lagi untuk ketemu sama mama, terus nggak dapet izin. Akhirnya aku dapat info itu kan lagi sekolah, terus aku dapat info disuruh langsung ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit kanker di Jakarta. Terus aku udah nyampe rumah sakit ya, Wah ya. Iya. Ada nggak sih waktu di rumah sakit? Gua lagi sakit. Oh ya, lagi sakit ya. Iya. Terus akhirnya aku datang tuh ke rumah sakit. Terus posisinya mamaku tuh udah di ICU, udah semua penuh alat-alat gitu guys. Terus aku berdoa kan ya, itu waktu itu aku nyampe asar, terus maghrib aku berdoa, aku pegang tangan mama, aku tuh cuman bilang, ayo Ma, kita sama-sama berjuang, mama masih mau lihat. Waktu itu aku sambil kuliah guys, terus kita sama-sama berjuang, terus masih mau lihat aku sarjana dan lain-lain. Ayo semangat terus gitu. Nah itu kondisinya mama tuh masih belum siuman gitu, jadi mama benar-benar masih di ICU pakai alat-alat gitu. Akhirnya aku tetap pegang tangan mama sambil berdoa karena aku yakin mama tuh bisa denger ya, Wah ya. Iya. Jadi setiap aku pegang tangan berdoa, mama tuh kayak berusaha untuk sadar tapi kayak nggak bisa guys, karena aku kerasa gitu loh, dia berjuang tapi nggak bisa masuk lagi gitu. Katanya keluar air mata doang ya. Iya, keluar air mata doang, betul. Terus ketika aku ngomong tuh keluar air mata, jadi kayak aku nangis gitu, dia kayak ngerasain gitu guys. Terus akhirnya aku sholat isya ya, Pak. Iya. Sholat isya, aku berdoa untuk kayak dikasih kekuatan guys. Pastilah. Akhirnya nggak tahu kenapa habis sholat isya aku dikasih kekuatan untuk mengikhlaskan mamaku. Akhirnya aku berdoa lagi sama mama, aku pegang tangannya mama, aku langsung bilang, aku ikhlas, mama jangan khawatir, aku udah besar, insya Allah aku bisa jaga diri. Terus pokoknya aku bilang, mama di sana semoga diberikan kelancaran jalannya. Pokoknya hati aku kayak dikasih ketenangan gitu untuk melepaskan mama pada waktu itu. Akhirnya, kalian percaya nggak? Mama sempat bangun, mama cuman berdiri gitu, bukan berdiri, duduk posisinya, terus mama tidur lagi. Dan aku yakin itu mama yang terakhir, karena dari situ badannya mama langsung kayak biru-biru bengkak gitu. Tapi dokter masih bilang kalau mama masih ada nafasnya, terus pupilnya juga masih ada katanya gitu. Tapi aku yakin kalau itu yang terakhir guys. Terus aku berdoa lagi, aku minta diberikan kelancaran, maksudnya supaya dosa-dosa mama diampuni gitu, terus diberikan surga pasti ya gitu. Terus semoga aku sebagai anak bisa membuktikan sama mamaku kalau aku bisa membahagiakan dan membanggakan mamaku gitu. Terus dokter menyuruh kita untuk, ini kan udah bengkak ya, kasihan katanya, gimana. Akhirnya kita lepaskan alat bantunya mama tuh, jadi gak lama ya mama meninggal karena udah bengkak-bengkak semua juga gitu guys. Terus kayak setengah nggak percaya gitu mama ninggalin kita gitu aja, jadi kayak nafas aku kayak berhenti gitu, kayak tiba-tiba langsung gelap karena nggak bisa mikir
aku harus gimana nih gitu, karena selama ini kan aku sama mama, terus apa-apa sama mama, terus mama yang selama ini aku kalau misalnya ada foto, terus ada casting itu mama yang selalu nemenin. Terus pas tiba-tiba mama meninggal, kayak nggak bisa mikir aku harus ngapain, apa yang harus aku lakuin gitu. Semuanya guys, semua yang aku lakuin itu selalu sama mama gitu. Jadi tiba-tiba pas kayak gitu, ya nggak bisa mikir ya weh. Iya. Maksudnya kita mau membahagiakan mama, mau bikin bangga, ternyata Allah punya kehendak lain. Iya. Pokoknya yang aku lakuin sekarang saat ini itu adalah pelajaran dari mama. Terus karena kalian percaya buah itu gak jauh dari pohonnya, dan kebaikan yang aku lakuin semua ajaran dari mamaku gitu. Seberapa berartinya mama buat aku, berarti banget, segalanya buat aku. Bahkan andaikan aku bisa menukar diri aku waktu itu, aku akan berdoa untuk bilang aku mau gantiin mamaku pada saat sakit gitu. Daripada mama yang sakit, mendingan aku yang sakit. Aku sampai selalu berdoa gitu, tapi ternyata Allah punya kehendak gitu guys. Jadi yang nanya-nanya soal gimana mamaku dan lain-lain, ini aku ceritain prosesnya, dan ini habis ini aku mau ziarah ke mamaku. Oke guys, kita langsung aja mau ziarah ke mama. Soalnya udah sore juga. Oke guys, sekarang aku mau ziarah ke mama. Ini sedap malam, ini kesukaan mamaku. Mamaku tuh kalau misalnya jalan terus ada bunga, dia mintanya sedap malam dari dulu guys. Terus ditaruh di ruang tamu sama di kamar. Dia seneng banget wanginya katanya. Gitu. Jadi di sini adalah tanah wakaf dari kakekku. Jadi semua keluarga atau orang yang nggak mampu dikuburnya di sini. Gitu. Assalamualaikum mama. Yuk. Aku kalau datang ke sini selalu nangis guys, selalu. Katanya kakakku kemarin ke sini, Yan. Mbak. Yuk, masih banyak kan kakeknya, neneknya. Yuk. Dikit, lagi 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini aku udah selesai ziarah ke makam almarhumah mamaku. Aku mohon doanya semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala dosa-dosanya di dunia ini, dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Abah ya, doain ya, Abah ya. Doain buat mamaku ya. Oke guys. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tebarkan kebaikan.